Hal yang paling penting untuk menggrafting dan keberhasilan tinggi ada 3 hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto di Kebun Anggur Papan Atas, Kebun Anggur Impor Jakarta. Oke, kali ini saya akan bikin tutorial ya, bagaimana cara membuat bibit anggur bagus. Banyak sekali tutorial tentang pembibitan anggur. Nah, saya mungkin akan melengkapi apabila ada kekurangan, dan kalaupun saya ada kekurangan mungkin bisa dilengkapi dengan YouTube yang lain. Nah, kita lihat nih contoh, ini anggur jenis Taldun ya para pemirsa. Taldun ini anggurnya bagus, berkualitas. Nah, tentunya harus dari bibit yang berkualitas ya. Jadi bagaimana cara menciptakan bibit yang berkualitas? Nah, di tutorial ini kita akan kupas. Oke, kita jalan ke sini, kita lihat. Baiklah Pak pemirsa, yang perlu kita butuhkan gunting potong. Kalau nggak ada, gunting apa aja juga boleh. Cutter yang tajam ya. Ini tajam nih, suaranya aja mengerikan. Cutter sulang Om. Ya betul. Pisau grafting ya, ini bisa untuk mengupas buah dan sebagainya. Oke, yang paling penting adalah entres. Jadi hal yang paling penting untuk menggrafting dan keberhasilan tinggi ada 3 hal. 1, entres yang bagus. 2, rootstock yang bagus. Yang ketiga adalah media yang bagus. Kalau medianya sudah benar, terus rootstocknya benar, entresnya benar, saya jamin 100% berhasil. Nah, ini caranya menggrafting ya. Kita pilih dulu entres yang bagus. Nah, ini kita bersihkan dulu daun-daunnya. Setelah itu kita pilih mata tunas yang belum coklat ya, para pemirsa. Ini mata tunasnya bendol seperti ini ya, bendol ya. Bendol begini, dia belum coklat, antara merah sama coklat ya, dia masih kelihatan segar. Kita potong kira-kira 2 cm di atasnya, oke. Saya potong nih. Ya. Kita potong lagi ya, 2. Setelah itu kita balut menggunakan kertas parafilm. Jadi nggak harus ya parafilm ini para pemirsa. Boleh menggunakan plastik buah, boleh plastik grafting, boleh plastik apapun boleh. Nah, kita tutup sempurna seperti ini. Kita tutup ya. Kita ulangi lagi, satu kali lagi. Ingat, mata tunas berada di atas, kira-kira 2 cm. Di bawahnya kita balut menggunakan plastik parafilm. Kalau pengen punya parafilm bisa beli online, di toko-toko online banyak. Namanya parafilm. Nah, seperti ini kita tutup semuanya. Ya, kita tutup. Balutannya seberapa maksudnya? Oh, sekali aja. Kekencangannya. Sekali lewat saja ya. Jangan sampai berkali-kali kayak zombie atau kayak mumi. Nanti ini tunasnya nggak mampu menerobos ya. Tuh, jadi seperti ini saja. Iya, oke. Sekarang kita pilihkan rootstock yang bagus. Nah, rootstock yang bagus, rootstock yang sudah ada kaulus. Ini kaulus ya. Kaulus itu akar halus ya. Calon akar halus. Ini bendol-bendol seperti ini. Nah, ini udah saya rendam di kokopit selama 2 minggu. Nah, kita bersihin dulu. Seperti ini kita bersihkan. Oke. Kita bersihkan ya, biar nggak ada jamur. Nah, setelah bersih, nah kita lihat nih, agak begini Mas Angga. Kita cek nih dari sini ya. Jadi kita pilih kulit yang segar. Jadi ada kulit yang tipis, ada kulit yang segar. Ya, seperti ini. Nah, ini batangnya, dalamnya, ini kulitnya. Jadi kita pilih kulit yang segar dan kita kira-kira masuknya seberapa nih besarnya. Oke, setelah itu kita buka ya, ditusuk, ditekan ke bawah sampai kena tulang, ditusuk, tekan ke bawah kena tulang, terus digeser. Ingat, tidak dicongkel tapi digeser saja, dia udah ngelupas. Nah, dia ngelupas dengan bagus seperti ini. Kalau dicongkel kenapa Om? Rusak kambiumnya. Jaringannya ya? Iya. Nah, oke, sekarang kita pegang yang entresnya. Nah, kita cara megang seperti ini. Kita kira-kira 2 cm dari mata tunas, kita iris membentuk huruf V. Ingat, cutternya harus tajam ya. Dan udah steril. Nah, oke, seperti huruf V ya. Seperti huruf V. Nah, ketika seperti ini kita masukkan pelan-pelan ya. Sampai sayatannya masuk semua dan mentok, terasa mentok dia. Kita masukkan, disisipkan ya. Di sini namanya sabung sisip, okulasi maupun grafting nih. Nah,
mata tunas seyogianya berada di luar, tidak di dalam untuk keindahan. Ya, gitu. Kenapa Pak kok nggak di tengah, di tulang? Nah, di tulang ini nggak ada kambium. Jadi kegagalan tinggi, bahkan 0% kalau ditaruh di sini. Kenapa kok disisipkan di kulit? Karena kulit ini ada kandungan kambiumnya. Jadi istilahnya gitu, darahnya ada di kulit ini untuk perjalanan sirkulasi nutrisi. Nah, setelah kita masukkan mentok, kita balut menggunakan parafilm boleh, plastik es boleh, plastik grafting boleh. Saya menggunakan plastik buah. Nih, kita balut. Tekanannya pembalutan gimana? Pakai perasaan atau harus kenceng atau gimana? Seyogianya agak kencang supaya dia kalau kesenggol nggak roboh. Nah ini Kenceng nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Nggak memar nanti, nggak memar, cacat. nggak. Itunya entresnya. Insya Allah nggak, dia nggak akan gepeng. Nah seperti ini ya. Nah udah rapi, Ya. sempurna, oke. Jangan lupa dikasih nama. Nama Iya, entresnya. supaya dia punya nanti lahir punya nama. JBL. Iya, JBL artinya jubile. Nah, jubile. Setelah ini kita tancapkan di media yang sudah kita sediakan. Nah, ini medianya ya. Medianya, terus komposisinya adalah tanah dengan sekam lapuk maupun sekam bakar ya. Ditambah sedikit kapur dolomit boleh untuk menetralkan bawah tanah. Ingat, keberhasilan ada di sini. Kalau tanah ini terlalu basah, kemungkinan ini nggak akan keluar akar dan busuk. Nanti kesannya begini, begitu kita tancap seminggu 2 minggu dia akan keluar tunas. Oh, subur gitu. Tiba-tiba layu dan mati. Kenapa? Ketika dia keluar tunas, ketika keluar daun, dia akan meresap, menyedot nutrisi yang ada di batang rootstock atau anggur lokal. Ketika nutrisinya habis, dia belum keluar akar, artinya belum mampu menyedot nutrisi yang ada di tanah, menyebabkan kegagalan. Makanya saya menjual bibit selalu berdaun lebih dari 5, bahkan sekarang lebih dari 10, artinya 10 baru kita jual. Kalau masih 5 enggak, karena takut tadi, karena begitu kita cek ternyata akarnya tidak keluar. Kenapa akar nggak keluar? Apakah karena terlalu kering atau terlalu basah? Jawabannya adalah terlalu basah ya, jadi seyogianya dilembab saja. Jadi dia basah enggak, kering tidak ya pemirsa ya. Biasanya siram berapa hari sekali berarti Om? Tidak pakai disiram berapa hari sekali. Jadi kita congkel, kalau kering baru kita siram. Tapi kalau masih lembab tidak. Jadi jawabannya tidak 2 hari sekali, 3 hari sekali lah. Kalau kita naruhnya di bawah pohon atau di bawah apa yang sering hujan, kemungkinan dia ketetesan air menjadi basah. Seperti ini para pemirsa. Nah ini kalau perlu lagi disungkup ya, dikasih sungkup plastik. Di bagian apa ya Om? Di sini. Nah Di atasnya. ya, supaya dia mengurangi penguapan. Karena anggur ini senyawa karbonnya tinggi, dia gampang kering. Nah, seperti ini. Oh, seperti itu ya. Ya, ketika dia keluar tunas, sesegera mungkin kita buka. Karena kalau terlambat kita buka, tunasnya keluar daun, ketika panas terik, dia akan layu ya. Orang itu sumuan dia. Sumuan itu bahasa Indonesianya apa itu? Gerah. Nah, gerah itu gerandong ya. Masih bahasa Jawa juga. Jadi seperti ini, tapi enggak juga enggak masalah. Nah, naruhnya di tempat yang teduh, tidak di tempat yang panas, Pak pemirsa. Kalau di tempat panas keberhasilan kecil. Tapi kalau diteduhkan seperti ini, yang di bawahnya ada pohon anggur atau mungkin di teras rumah, insya Allah keberhasilan 95%. Nah ini contoh grafting yang kalau menurut saya yang saya lakukan ya, saya tidak bilang saya yang benar. Karena kebenaran itu kalau saya bilang saya yang benar, nanti saya berbayang protes. Jadi ini yang saya lakukan dan keberhasilannya 95% ya, jadi kegagalan kecil. Ingat yang paling penting entresnya segar, kalau perlu baru motong. Rootstocknya yang seger, baru diambil dari rendaman kokopit, dari kaulusan. Tanahnya yang tidak terlalu basah. Ingat, tidak terlalu basah. Kalau dia terlalu basah, kemungkinan kegagalannya tinggi. Oke. Iya. Oke, lanjut ke sabung pucuk ya. Sabung pucuk.